Selamat pagi. Perkenalkan, nama saya Dr. Justina Nuga Ardian, M.Biomed dari Fakultas Kedokteran Universitas Kristen Duta Wacana dari bagian histologi. Saya merupakan dosen tetap sejak tahun 2014. Video ini berisi tentang pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi dalam rangka mengikuti sertifikasi dosen 2025 dalam bidang pengajaran. Mata kuliah pada video pembelajaran ini adalah berjudul Histologi Sistem Respirasi. Perlu diketahui bahwa pembelajaran di Fakultas Kedokteran UKDW adalah menggunakan sistem blok. Pada tahun-tahun pertama, semester pertama mahasiswa, mereka akan mempelajari ilmu biomedis. Histologi merupakan salah satu ilmu biomedis yang wajib dikuasai oleh mahasiswa pada tahun-tahun pertama. Dan histologi ini sendiri tersebar di beberapa blok pada semester-semester awal mahasiswa. Kuliah Histologi Sistem Respirasi berada pada semester 3 dan berada pada blok 1C, yaitu blok Sistem Kardiovaskular dan Respirasi. Bobot pada blok ini adalah sebesar 4 SKS. Kuliah Histologi Sistem Respirasi berada pada modul ketiga atau minggu ketiga pada blok ini. Deskripsi dari mata kuliah Histologi Sistem Respirasi ini, pada kuliah ini, mahasiswa akan mempelajari saluran pernapasan dan fungsinya dalam tingkat sel dan jaringan. Tujuan pembelajaran mata kuliah ini adalah agar mahasiswa bisa menyebutkan dan mengidentifikasi mikrostruktur sistem respirasi, pars konduktorial, dan juga mahasiswa dapat menyebutkan dan mengidentifikasi mikrostruktur sistem respirasi, pars respiratoria. Penyampaian materi pada kuliah ini dilakukan langsung di dalam kelas atau di dalam jaringan, bisa melalui Zoom atau Microsoft Teams, dengan media yang diberikan melalui PowerPoint. Interaksi yang dilakukan dengan mahasiswa berupa tanya jawab pada akhir sesi perkuliahan. Penilaian berupa ujian sumatif pada ujian blok di akhir blok, dan komponen penilaian ini akan digabungkan dengan penilaian praktikum dan penilaian tutorial pada blok 1C ini. Metode pembelajaran yang juga mendukung perkuliahan Histologi Sistem Respirasi adalah praktikum, yaitu praktikum Histologi Sistem Respirasi yang terdapat 3 pertemuan di dalamnya, yaitu overview, sesi praktikum, dan responsi atau ujian praktikum. Akhir kata, selamat menyaksikan video pembelajaran ini. Terima kasih. Oke, sudah 100 lebih. Oke, baik, kita mulai saja untuk kuliah Histologi Sistem Respirasi pada siang hari ini. Ya, untuk judul ini, kalau teman-teman lihat di buku blog, sebenarnya untuk kuliah sistem respirasi, Histologi Sistem Respirasi, ada di modul 3 ya, tapi ini karena ada satu dan lain hal, saya majukan ke minggu pertama. Ya. Jadi nanti kalau misalkan teman-teman belajar dalam pengelompokan untuk blok 1C ini, histosistem respi ada di minggu 3 atau di modul ketiga, seperti tema-tema di modul atau di minggu ketiga ya. Oke, saya izin share screen terlebih dahulu. Baik, sudahkah terlihat? PowerPoint-nya sudah ya? Sudah, dokter. Sudah, dok. Ya, baik. Ya, untuk nanti bahannya juga akan saya sampaikan ke MS Team. Mohon maaf kemarin belum saya upload. Setelah ini saya akan upload untuk materi PPT-nya. Oke, untuk tujuan pembelajarannya, teman-teman diharapkan dapat menyebutkan, mengidentifikasi mikrostruktur dari pars konduktoria dan mikrostruktur dari pars respiratoria. Ya. Pars konduktoria itu berarti organ-organ yang mengantarkan aliran udara dari luar ke dalam, sedangkan pars respiratoria merupakan pars atau bagian organ yang berfungsi untuk pertukaran udara, oksigen, dan karbon dioksida. Ya. Nah, kalau kita lihat kembali, mungkin teman-teman juga bisa mengingat dulu ketika mungkin di SMA gitu ya, mengenai sistem respirasi atau sistem pernafasan ya. Secara
umum saluran-salurannya ya, baik secara anatomi maupun secara fungsional atau fisiologi. Ya. Kalau secara anatomi kita mengenal ada upper respiratory tract dan lower. Ya. Kalau yang atas ada, yang utama ada rongga hidung atau nasal cavity, lalu faring. Ya, terakhirnya batasnya ada di antara faring dan laring ya. Kemudian beberapa organ lain yang menyokong ada sinus paranasal ya, ada 4 sinus, frontalis, maxillaris, sphenoid, dan ethmoidalis. Kemudian yang lower mulai dari laring ke bawah ya, laring, trachea, bronchus, kemudian ke parenkim paru yang terdiri dari bronchiolus, ada bronchiolus respiratorius, kemudian ductus alveolaris, alveolus, ada saccus alveolaris juga ya, kemudian alveolus. Lalu di paru-paru itu sendiri dibungkus oleh pleura, dan sedangkan rongga dada dan rongga perut dibesarkan oleh suatu otot yang namanya diafragma. Ya. Untuk mekanisme dari pernafasan atau ventilasi didukung oleh rongga torak itu sendiri ya, kemudian otot-otot interkostal, lalu diafragma, dan ada komponen elastik dari jaringan paru. Ya, ada serabut-serabut elastik yang menyokong terjadinya pernafasan. Nah, secara fungsional untuk sistem respirasi ada 2 parts ya, atau 2 bagian, konduktoria dan respiratoria. Konduktoria itu dari cavum nasi sampai ke bronchiolus terminalis. Sedangkan pars respiratoria itu dimulai dari bronchiolus respiratorius sampai alveolus. Nanti kita lihat satu persatu seperti apa mikrostruktur dari masing-masing organ-organ ini. Ya, kalau kita lihat ini conducting portionnya sampai bronchiolus terminalis ya, sedangkan masuk ke bronchiolus respiratoris ke bawah itu sudah merupakan pars respiratoria. Jadi ciri dari pars respiratoria itu sudah ada bukaan-bukaan alveolusnya, ya, sehingga terjadi pertukaran oksigen karbon dioksida di alveolus itu tadi. Ya, kita mulai dengan rongga hidung atau cavum nasi ya. Cavum nasi, bukaan dari cavum nasi kita sebut nares ya. Kemudian masuk ke suatu ruangan yang disebut vestibulum nasi. Vestibulum nasi itu ada di depan dari hidung, kemudian masuk menjadi cavitas nasalis atau cavitas nasi. Di vestibulum nasi nanti kalian akan menemui tadi ya, nares itu bukaan atau opening dari luar ya. Kemudian ada rambut-rambut halus untuk menyaring kotoran, debu yang masuk terikut serta di udara, yaitu vibrissae atau rambut-rambut halus yang ada di hidung. Masuk lagi ke dalam menjadi cavitas nasi, teman-teman akan menemukan adanya tonjolan tulang atau tulang turbinasi ya, namanya konka. Dan juga septum nasi yang membagi hidung menjadi sebelah kanan dan sebelah kiri. Nah, mulai dari cavitas nasi ini, epitelnya pun juga epitel yang menyokong untuk sistem respirasi. Kita sebut itu adalah epitel respirasi atau nama lainnya epitel pseudostratificatum columnar bersilia ya, nama lainnya. Kalau teman-teman mengingat lagi dulu ketika belajar jaringan epitel kan ada berbagai macam epitel. Nah, di sini kita akan belajar kita bisa mengamati lebih detail epitel pseudostratificatum columnar bersilia ya, biasanya seperti itu, atau pada sistem respirasi namanya epitel respirasi, di mana namanya pseudostratificatum, sehingga kalau kita lihat pseudo semu, seolah-olah bertingkat, namun semua sel-sel yang ada di situ, yang epitel yang ada di situ itu sama-sama dasarnya atau basalnya itu menempel pada suatu basal lamina yang sama, ya, karena bentuknya ataupun karena ada yang tinggi ataupun ada yang rendah, seperti bertingkat ya, seolah-olah bertingkat, sehingga kita sebut pseudo stratificatum. Nah, sel-selnya apa saja? Ada 5. Yang utama adalah sel columnar bersilia, ya, di sini ada silianya. Kemudian ada sel goblet yang terwarna terang, ya. Goblet menghasilkan mukus. Mukus nanti dialirkan ke saluran pernafasan untuk membantu menyaring debu-debu maupun kotoran pada udara yang dihirup. Ya. Kemudian brass cell
Itu merupakan sel yang sifatnya dia kemosensori, seperti sel pengecap pada lidah. Kalau teman-teman ingat sel gustatorius, ini juga di sini ada brass cell. Kemudian ada small cell granule yang fungsinya seperti sel-sel di misalkan di pencernaan, di lambung ada J cell, gastrin cell yang menghasilkan hormon gastrin. Di sini kalau small granule cell juga dia menghasilkan beberapa hormon maupun zat-zat yang bersifat parakrin ataupun endokrin yang dialirkan ke pembuluh darah untuk mempengaruhi kontraksi maupun relaksasi dari organ pernafasan ini. Dan terakhir ada sel basal, letaknya pasti ada di basal dari epitel ini yang fungsinya nanti dia akan berdiferensiasi menjadi keempat sel-sel ini ya sebagai stem selnya, sebagai sel puncanya. Nah, kemudian di sini kita lihat epitelium respiratory atau epitel respirasi ya. Yang paling utama adalah epitel kolumner basilia, jadi ada sel goblet. Untuk brass cell dan small granule cell itu pada pengecatan yang biasa itu tidak terlihat ya, pengecatan HI tidak terlihat. Kemudian sel basal dia ada di paling bawah sendiri. Lalu basal membran dan lamina propria, terlihat lamina propria ada beberapa pembuluh darah ya, dan ada glandula serum mukosa yang ada di lamina propria beserta jaringan ikat lainnya. Ya, di sini kita lihat pada mikroskop elektron tampak sel kolumner bersilia. Ya. Lalu ada sel goblet. Ini sel goblet, lalu ini juga sel goblet. Pada panah ini terlihat ini merupakan sekret mukus yang dikeluarkan oleh sel goblet di sini. Nah, kalau teman-teman nanti di anatomi gitu ya akan belajar organ-organ dari hidung sampai ke bawah pada sistem pernapasan. Nah, tadi dibicarakan ada tulang konka. Tulang konka adalah tonjolan tulang yang ada di lateral dari kavitas nasi. Nah, dia mempunyai fungsi di mana epitelnya merupakan epitel respirasi juga ya. Dan di situ di dalam konka itu, terutama di lamina proprianya, mengandung suatu anyaman kapiler, anyaman kapiler atau anyaman pembuluh darah yang akan mengalirkan darah kapiler nanti sifatnya atau jalannya bersifat turbulen seperti itu, dan akan pada hasil akhirnya aliran darah itu menghasilkan panas ya, atau heat panas ke dalam kavitas nasi, sehingga udara yang kita hirup ya nanti kan disaring oleh vibrise tadi ya, oleh vibrise, kemudian oleh lendir-lendir yang ada di epitel respirasi, di situ juga disaring dan dilembabkan juga dan diberi situasi atau udara yang hangat ataupun lembab yang fungsinya tadi dihasilkan oleh panas yang berasal dari anyaman kapiler darah. Anyaman kapiler darah yang ada di konka nasi itu namanya plexus Kieselbach. Nanti hati-hati baca-baca pada buku histologi apa itu plexus Kieselbach ya, nanti lebih jelasnya di situ. Nah, berikut ini rangkuman dari lower respiratory tract ya, dari bronchus sampai alveolus yang juga bisa baca misalkan di terminal bronchiolus ya, epitelnya tadi apa saja. Lalu support sistem dari muskuloskeletalnya ya, sudah tidak ada cartilago misalkan seperti itu. Lalu hal-hal penting gambaran yang lainnya, ada suatu club cell atau exocrine club cell yang menghasilkan zat protektif atau surfaktan seperti itu. Kemudian alveoli, epiteliumnya tipe 1 tipe 2 ya. Kemudian fungsinya apa atau gambaran utamanya apa terjadi? Di alveolus terjadi pertukaran gas ya. Ada surfaktan yang dihasilkan sel tipe 2, ada das sel atau makrofag. Seperti itu. Memudahkan teman-teman nanti setelah melihat gambaran histologis lalu merangkum kembali berdasarkan beberapa gambaran umum yang ada di setiap organ-organ yang di lower respiratory tract ini. Baik, itu untuk referensinya. Kita ke pertanyaan ya.
Oke, baik. Yang pertama, kalau mungkin tadi yang memperhatikan ya, mengapa terjadi perubahan epitel saluran nafas dari saluran nafas atas, saluran napas dari atas sampai bawah. Mengapa terjadi perubahan epitel saluran nafas dari saluran nafas bagian atas sampai bawah? Ada mungkin yang bisa menjawab? Saya stop share dulu ya. Pertanyaan nomor 1 tadi, mengapa harus ada perubahan? Ada yang mungkin yang bisa mencoba menjawab? Langsung resen aja atau langsung open mic boleh? Ada yang mencoba menjawab mungkin? Oke, kita lihat lagi aja ya. Nah, kalau kita lihat di sini ya, dari saluran nafas atas sampai bawah, harus ada terjadi perubahan epitel, ya salah satunya ada perubahan epitel. Mengapa? Karena tadi ada fungsi konduktoria dan respiratoria, ya teman-teman ingat lagi. Pada pars konduktoria, sebagian besar epitelnya adalah epitel pseudostratificatum bersilia atau epitel respirasi. Di situ banyak terjadi penyaringan udara, kemudian melembabkan udara, kemudian ada juga mukus yang fungsinya untuk menangkap debris-debris sehingga kita kembali lagi ke fungsinya, ya. Kemudian semakin ke bawah, ya semakin ke bawah itu kan salurannya akan lebih semakin sempit. Sehingga epitel respirasi yang tadinya bentuknya pseudostratificatum, dia akan juga mengikuti perubahan dari diameter setiap saluran yang dilewatinya. Ya dari pseudostratificatum sampai ke bronchiolus tadi menjadi epitel kolumner simplex, silia sampai kuboid dan akhirnya sampai ke epitel yang pipih yang bisa kita temui di alveolus, ya. Sehingga dibutuhkan ada perubahan epitelium dari atas sampai bawah mengikuti fungsinya masing-masing ini tadi. Baik. Kemudian yang kedua, apa yang membedakan karakteristik jaringan kartilago pada saluran napas atas dan bawah? Kartilago yang membedakan apa? Kartilago misalkan di trakea seperti apa, di bronkus seperti apa? Ada yang bisa menjawab mungkin? Kalau tadi menyimak perbedaan kartilago yang ada di trakea dan yang ada di bronkus apa? Izin menjawab, Dok. Ya, silakan. Kalau yang di kartilago pada saluran nafas atas itu ada dua, yaitu kartilago hialin dan elastik. Kalau yang di saluran nafas bawah itu hampir sepenuhnya itu adalah kartilago hialin, Dok. Ya, kemudian gambarannya kalau pada trakea itu kartilagonya seperti apa? Kalau pada bronkus seperti apa? Yang ingat tadi? Kalau pada trakea, kartilagonya berbentuk huruf apa, Dek? C, Dok. Huruf C ya. Kalau sampai bronkus, ya di sini bronkus, kartilagonya sudah merupakan lempengan-lempengan yang terpisah-pisah atau sembarang seperti ini ya, karena masuk ke saluran nafas yang lebih bawah lagi, yang lebih sempit lagi, sehingga lama-lama kartilagonya akan menghilang ya. Baik, terima kasih tadi yang sudah menjawab. Kemudian yang terakhir, mengapa pada alveolus diperlukan surfaktan? Apa yang terjadi bila surfaktan tidak ada? Tadi surfaktan fungsinya untuk apa saja? Ada yang ingat? Surfaktan? Salah satu fungsinya saja sebutkan, fungsinya surfaktan tadi. Fungsi surfaktan. Ada yang tahu tadi fungsinya apa?
Ada tiga fungsi tadi. Salah satunya apa yang teman-teman ingat apa? Fungsinya ada 3. Baik surfaktan yang di gelap sel maupun surfaktan yang di alveolar tipe 2. Salah satu aja yang paling diingat fungsi utamanya. Ya, Ini siapa? Ya, anti silakan. salah satunya. Apa? Ya, Antimikroba. apa? Antimikroba, betul sekali. Ya. Kemudian yang lainnya? Mengurangi tegangan permukaan, dokter. Betul, betul sekali, mengurangi tegangan permukaan sebagai antimikroba, sebagai zat penonaktif dari zat-zat xenobiotik. Ya, jadi itu fungsi utamanya ya, sebagai mencegah tegangan permukaan. Nah, seandainya tidak ada surfaktan, apa yang akan terjadi kira-kira? Saluran nafas menjadi apa? Ada yang bisa menjawab? Mungkin kalau nggak ada surfaktan. Silakan, siapa? Terjadi kolaps atau bisa pertukaran gasnya itu sulit. Oke, baik, betul ya, menjadi kolaps saluran nafasnya, entah mungkin di bronkiolus pun juga bisa ya, bronkiolus ataupun di alveolus itu sendiri ya. Surfaktannya nggak ada, maka kemampuan untuk kita inspirasi ekspirasi ya itu menjadi susah ya. Pada beberapa kasus, misalkan kasus bayi prematur gitu ya, teman-teman baca gitu ya, entah di jurnal, di artikel atau apa. Bayi prematur itu biasanya surfaktannya belum matang ya, dia belum sel tipe alveolar tipe 2-nya belum matang sekali untuk bisa menghasilkan surfaktan, sehingga dia butuh ada bantuan ventilasi udara atau bantuan alat-alat yang luar untuk mendukung atau untuk menyokong dia dalam bernapas. Nah, dan pada bayi-bayi prematur juga rentan terkena ARDS atau acute respiratory distress syndrome. Sehingga distress syndrome itu si pasien itu dia akan sangat sesak napas karena tadi di bagian distal kekurangan surfaktan tadi ya, untuk mengempisnya si alveolus ataupun organ-organ lain yang di atasnya akan susah karena tidak ada surfaktan itu tadi. Baik, terima kasih atas jawabannya. Oke, mungkin itu saja teman-teman. Ada yang mau bertanya terlebih dahulu untuk materi kita kali ini? Belum ada? Oke. Ya, setelah ini saya akan upload untuk materinya. Oke, terima kasih teman-teman untuk perkuliahan hari ini, semoga bermanfaat. Nanti bisa dibaca-baca lagi untuk materinya maupun sumber-sumber yang saya cantumkan pada materi historespirasi ini. Baik, saya akhiri kuliah pada siang sampai sore hari ini. Terima kasih teman-teman, selamat sore, selamat melanjutkan aktivitas kembali. Terima kasih, Dok.